Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik PKN, tema 7, subtema 3, mengenai musyawarah dalam mengambil keputusan serta menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah melaksanakan musyawarah? Ya, tentunya sudah pernah ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari musyawarah itu dulu. Musyawarah merupakan proses membicarakan permasalahan dengan maksud mencapai kesepakatan bersama atau biasa disebut dengan mufakat. Nah, ketika musyawarah tidak bisa menghasilkan mufakat, maka hal yang akan dilaksanakan adalah voting. Nah, voting itu apa? Voting merupakan pengambilan keputusan bersama dengan cara menghitung suara terbanyak. Ciri-ciri musyawarah mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pembicaraan harus dapat diterima akal sehat sesuai hati nurani. Yang ketiga, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketika kita melaksanakan musyawarah, kita harus menerapkan sikap-sikap dalam musyawarah. Nah, bagaimana sikap-sikap dalam musyawarah? Sebagai berikut ini. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. Yang ketiga, bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat. Yang keempat, bijaksana dalam pendapat yang berbeda. Yang kelima, mematuhi semua aturan dalam musyawarah. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dengan cara melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketika kita melaksanakan musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Jadi harus saling menghargai dan saling menghormati antar anggota musyawarah. Dan kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dengan cara melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah melakukan kegiatan musyawarah? Di mana sajakah ketika kalian bermusyawarah? Ya, di sini ada beberapa contoh kegiatan musyawarah di berbagai lingkungan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga, yang pertama menentukan tempat rekreasi keluarga. Yang kedua, pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota keluarga. Biasanya pemberian tugas ini disesuaikan dengan kemampuan anggota keluarganya. Misalkan, anak tugasnya yaitu membantu orang tua. Misal seperti itu. Kalau tidak, menjaga adik, seperti itu. Dan misalkan tugas ibu memasak dan membersihkan rumah. Jadi, banyak sekali contohnya ya. Dan yang ketiga ada menentukan aturan dalam keluarga. Karena aturan dalam keluarga harus ditaati semua anggota keluarga. Jadi ketika mau membuat aturan dalam keluarga harus dimusyawarahkan bersama. Selanjutnya, contoh kegiatan musyawarah di sekolah yaitu memilih pengurus OSIS. Yang kedua, memilih ketua kelas. Dan yang ketiga, menentukan program wisata sekolah. Masih banyak sekali contohnya. Anak-anak bisa menyesuaikan dengan apa yang pernah kalian lakukan juga apabila tidak ada yang dicontohkan di sini ya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Nah, beberapa contoh kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat yaitu ketika akan melaksanakan acara 17 Agustusan. Nah, semua warga biasanya bermusyawarah menentukan
kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk merayakan acara 17 Agustusan. Kemudian pembangunan jalan. Yang ketiga, pembagian jadwal ronda atau siskamling. Selanjutnya, kegiatan musyawarah di lingkungan kenegaraan. Contohnya, rapat-rapat DPR dan membuat suatu undang-undang. Nah, anak-anak, kita tinggal di negara Indonesia, dan negara Indonesia itu adalah negara yang multikultural. Jadi, banyak sekali ragam budaya yang ada di Indonesia. Apa saja ya? Nah, seperti saja kepulauannya yang beribu-ribu. Kemudian suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada ribuan suku bangsa, dan bahasa daerah, kesenian daerah, dan banyak sekali lainnya. Nah, salah satu cara mengisi kemerdekaan bagi generasi penerus bangsa adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa serta mempelajarinya. Nah, beda budaya tetap saudara. Itu harus kita pegang teguh, karena untuk menciptakan persatuan dan kesatuan kita harus bisa saling menghargai dan menghormati. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan perwujudan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Sudahkah kalian saling menghormati dan menghargai antar bangsa? Sudah ya? Nah, berikut ini adalah usaha-usaha menerima keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat. Apa saja usaha-usaha yang bisa dilakukan? Ya, menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Mempelajari kesenian daerah lain, mengembangkan budaya daerah sendiri, pendidikan tentang budaya daerah, dan mengadakan pentas seni daerah. Nah, anak-anak, kalian sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi harus membantu serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita ya, supaya kebudayaan yang ada di negara kita tidak diklaim oleh negara lain. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.